Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Umar, dan hadis riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya, yakni kepada Sayyidina Abdullah dan juga kepada Sayyidina Umar. Anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, qala, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal muadzinina yafdulunana. Innal muadzinina, sesungguhnya para muadzin, orang-orang yang beradzan, yafdulunana, mereka lebih utama dari kami yang tidak beradzan. Orang yang beradzan lebih afdol, lebih yafdol dari kami. Ay yaziduna alaina fis sawabi, yakni yaziduna, mereka banyak tambahan, bertambah, alaina, atas kami, fis sawabi, dalam pahala, yakni pahalanya banyakkan mereka dong ya Rasulullah daripada kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul kama yaquluna fa idza intahaita fasal tu'tahu. Nabi menjawab, qul, katakanlah olehmu, kama yaquluna, sebagaimana apa yang mereka ucapkan. Fa idza intahaita, maka apabila kamu telah selesai dari menjawab azan, dari ucapan yang sama dengan ucapannya muadzin, fasal, maka mintalah kepada Allah, tu'tahu, maka pasti kamu akan diberikan padanya. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ini akhir-akhir pembahasan tentang azan. Di beberapa pertemuan ini ya, tentang azan dan muadzin, bahwa di masjid ini mulianya orang adalah ibadah. Sebab masjid disebut pula Baitullah, rumahnya Allah. Kemudian masjid itu termasuk min masy'arillah, termasuk bagian tempat-tempat untuk membangun syiarnya Allah. Masjid tempat membangun syiarnya Allah. Maka orang ke masjid ya ibadah. Lalu masjid itu harus meriah, harus ramai. Masjid sih sepi ya, padahal lingkungannya umat Islam padat, masjidnya sepi ya, nggak ada aktivitas. Terus bagaimana dengan orang-orang sekitar masjid? Dalam hal ibadah, Islam juga ada aturannya. Nggak terus begitu di masjid ya 24 jam ramai terus, enggak juga ya. Ya, ada aturannya. Salat azan 5 waktu dikumandangkan lewat speaker, itu juga ada aturannya ya. Sebab azan itu panggilan Allah untuk orang-orang yang orang Islam yang hendak sholat, maka ya suaranya harus keras dan terdengar kemana-mana. Itu ada yang bilang,
oh itu kan ganggu aktivitas orang lain, utamanya yang non muslim. Tuh orang Islam kudu minta maaf tuh sama orang non muslim ya. Sekarang tinggal bagaimana kuping hatinya. Kalau kuping hatinya itu lega, maka enggak jadi masalah. Tapi kalau kuping hatinya itu sempit, pasti masalah. Jangankan orang luar Islam, orang Islam aja ada yang nggak suka ya, pagi-pagi subuh orang sudah bangunin buat sholat, lalu kemudian zikir selawatan, nunggu masuk waktu subuh, marah-marah dia. Apalagi orang di luar orang Islam. Ada kasusnya ya. Jadi ya kayak di kita lah gitu, 3:30 saudara Marwan sudah zikir selawatan, kum bangun 3:30 subuh jam 4 kurang 5 menit, masih ada kesempatan untuk ibadah sebelum masuk waktu subuh gitu, terus gitu. Nah itu ada yang marah, datang ke masjid, musola waktu itu, datang ke musola, ini orang dimaki-maki, diomelin ya. Bahkan ada yang bilang ditabok mulutnya, padahal orang Islam ya. Sementara orang-orang non muslim malah sebagian besar tidak mempermasalahkan. Nah ini kan berarti kaitannya dengan kuping hati ya, bukan kuping telinganya, tapi kuping hati. Artinya hatinya lega apa enggak, terima apa enggak kan. Sebab kita dalam hal ibadah jangan sampai kita sesungguhnya ibadah tapi mengganggu, merepotkan orang lain. Adzan itu kalau kita mau ngambil contoh kayak kita sedang di stasiun atau sedang di bandara ya. Di bandara itu kerumunan orang banyak dan corong speaker apa namanya tuh, corongnya apa namanya, toa itu merek sebenarnya ya. Corong speaker itu ada di mana-mana dan setiap beberapa menit itu pasti ada informasi, ladies and gentlemen ya. Ya. Misalnya pesawat terbang jurusan Jakarta Balikpapan segera akan diberangkatkan ya. Maka silahkan masuk lewat gate sekian, pintu sekian. Nah orang-orang yang ada pada jalur itu ya segera merapat masuk. Yang lain peduli amat, orang bukan jadwal saya. Tapi tidak merasa terganggu, padahal suaranya juga keras ya. Berapa menit kemudian pengumuman lagi ya. Pesawat terbang bandara Samsudin Nur Soekarno-Hatta dalam waktu 5-10 menit akan mendarat nah, misalnya gitu, kedengeran lagi tapi nggak ada yang komplain tuh ya. Padahal pengumuman itu suaranya keras lewat corong, sebab kalau nggak keras nggak denger, ntar yang jadwalnya keberangkatan dia nggak tahu terus tuh bisa 5 menit, 10 menit gitu. Tapi nggak ada yang komplain ya. Padahal suaranya cukup keras. Giliran adzan di masjid ya, ada yang komplain ya. Berisik, pagi-pagi udah teriak-teriak, dasar orang Islam. Oh jangan sembarangan ya. Ini panggilan Allah. Allah memanggil kita lewat
azan, supaya ada gerakan kita mensegerakan menuju ibadah. Begitu aja banyakan yang tertinggal, ya. Mending tertinggal masih sampai tertinggalnya sampai selesai sholat, ya. Ada yang tertinggal sholat subuh sampai selesai sholat malah belum bangun, ada. Apalagi sepi-sepian, nggak ada ya zikir, nggak ada apa, nggak ada adzan ke speaker, ya makin sepi aja tuh masjid. Karena itu masjid itu sebagai sentral harokatul Islam, harokatul muslimin, ya. Sentral gerakan orang-orang muslim itu di masjid. Nah, termasuk yang memakmurkan masjid adalah al-muadzinun, orang-orang yang tugasnya sebagai muadzin itu memakmurkan masjid. Dan mereka pasti datangnya lebih dulu, ya. Datangnya lebih dulu. Ya. Kalaupun duluan jamaah, kalaupun duluan jamaah, biasanya karena satu dan lain hal. Kalau tidak, dia pasti lebih dulu berangkat ke masjid. Ada keneknya, ada supirnya, ada penumpangnya, ya. Ya, kenek atau kondektornya lah, ya. Ada muadzinnya, ada imamnya, ada jamaahnya. Jalannya mungkin nggak bareng, tapi sampainya bareng, karena finish pada tempat yang sama. Kayak bapak pakai sendal, itu sendal bapak jalannya bareng nggak? Iya, sendal jalannya gantian. Kalau sendal jalannya bareng, gerakinya repot kita, jerot-jerotan. Itu sendal jalannya bergantian, ya. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Begitu finish, sendal posisinya lurus sama apa satu di sono satu di sini? Lurus sama itu. Posisi akhirnya dia sama di situ-situ juga. Nah begitulah kita, ya. Jalannya kan nggak bareng, ya. Tapi sampainya bareng-bareng di sini. Sudah sampai, muadzin beradzan, kita menjawab adzan. Selesai jawab adzan, sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, gerakan yang lain terus sampai kemudian muadzin iqamat, lalu kemudian sholat bersama-sama. Nah, ada sahabat yang nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, enak ya jadi muadzin. Ya, coba kalau muadzin itu dijadwal. Ini jamaah ada berapa? Misalnya 30 atau 40 jamaah, dijadwal dah. Ya. Hari ini Sabtu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya siapa? Besok hari Ahad siapa? Biarin biar kebagian semua. Tapi ternyata Rasulullah tidak seperti itu. Menugaskan sahabat Bilal sebagai muadzin. Makanya sampai sekarang orang kalau jadi muadzin itu suka disebutnya Bilal. Siapa ini Bilalnya? Gitu. Ya. Kayak merek air minum. Jadi yang jadi merek paten itu yang pertama. Ya. Siapa ini Bilalnya? Padahal muadzin, namanya bukan Bilal, tapi disebutnya Bilal. Ya. Sebentar ya, saya mau beli aqua gitu. Keluarnya klub, tapi nyebutnya aqua karena minum kemasan yang pertama muncul itu aqua, jadi orang kenalnya aqua.
Seperti misalnya mesin air gitu, mesin air mereknya zaman dulu yang ngetop apa? Sanyo. Ya udah, akhirnya ke bawah Sanyo. Saya mau beli mesin Sanyo dulu, padahal mah mereknya bisa lain itu. Nah, orang-orang yang tidak adzan ini bagaimana supaya tidak kalah mendapati perolehan pahala seperti orang yang adzan? Maka kata Rasulullah, ucapkan saja olehmu seperti yang diucapkan oleh muadzin, maka keuntunganmu itu mendekati kesamaan. Kemudian sesudah itu sal tu'tom, ya. Mintalah kamu kepada Allah, pasti kamu akan diberi oleh Allah. Memberikan makna pelajaran kepada kita bahwa berdoa sesudah adzan itu saat itu termasuk saatul ijabah, termasuk saat atau waktu yang diijabah dalam berdoa. Apalagi posisinya sudah di masjid, sudah punya wudu, lalu kemudian dirangkai dengan doa sesudah wudu. Sesudah itu doa kita kepada Allah apa yang menjadi hajat kita. Itu namanya saatul ijabah. Karena doa itu kan ada waktu-waktu yang diijabah, ada tempat yang diijabah, ya. Ya. Waktu yang diijabah misalnya ba'dal adzan, ba'da salat, ba'da salatil maktubah, ya. Terus bainal khutbatain, ya, bainal khutbatain, ya. Kemudian misalnya ba'dal asr yaumul jum'ah, ya, hattal ghurub, ya. Ba'da asar hari Jumat sampai waktu terbenam, itu saatul ijabah. Ya. Ada makanul ijabah, ya, tempatnya kalau untuk doa diijabah. Di antaranya adalah di paling banyak itu di Mekah Madinah, ya. Tempat yang kalau untuk doa itu dikabul, ya. Yaitu Hijr Ismail, ya. Yaitu dalamnya Ka'bah, yaitu Multazam, ya. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu multazam, doa di situ mustajab. Yaitu Maqam Ibrahim, ya. Yaitu bainal Ka'bah wal Mas'a, ya, antara Ka'bah dengan tempat sa'i, itu juga ada tempat mustajab, ya. Yaitu apa itu, masih banyak tuh di Mekah, ya. Ya. Di Madinah misalnya, ya, makanul istijabah, tempat yang kalau doa diijabah adalah Raudhah, atau tempat-tempat yang lain. Jadi ada waktu dalam berdoa diijabah, ada tempat dalam berdoa diijabah. Ya. Ada pula bukan waktu, bukan tempat, tapi wasilah lil ijabah, jalan supaya doa kita cepat diijabah oleh Allah. Di antaranya dalam doa itu ada sholawat, ada basmalah, ada hamdalah. Nanti belakangnya, ya, sholawat hamdalah. Nah, ini namanya wasilah, jalan supaya doa itu cepat diijabah.
yaitu birrul walidain, yaitu ba'da dzikru asma'il husna, ya. Bakti kepada kedua orang tua sesudah zikir asmaul husna, terus banyak yang lain, ya. Itu wasilah jalan supaya doanya diijabah. Di antaranya yang ada untuk saat diijabah doa adalah sesudah ada. Maka sisipkan doa di situ. Biasanya kalau sudah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli warhamma kama rabbayani shaghira. Terus apa lagi? Allahumma rzuqna ziyaratul haramain karrat marrat misalnya. Ya Allah, berikan aku rizki supaya bisa ziarah Mekah Madinah, ya, karrat marrat bahasanya. Karrat marrat itu bolak-balik, ya, mondar mandir, ya. Biasanya yang mondar mandir Mekah Madinah siapa, Pak? Yang punya travel sama pembimbing, ya. Itu mondar mandir. Jamaah ya nunggu, ya, nunggu tetesan, ya, rizki longgar. Nah, kita diperintahkan di situ untuk banyak-banyak berdoa, yaitu waktu selesai menjawab adzan, selesai doa sesudah adzan, kemudian doa. Wa min fadailil adzani, dan sebagian dari keutamaan adzan, anna bainahu wa bainal iqamati da'watun mustajabatun. Anna bainahu wa bainal iqamati da'watun mustajabatun. Bahwasanya antara azan dan iqamat adalah doa yang diijabah oleh Allah. Berarti ini doa diijabah berdasarkan ya saat, ya, berdasarkan waktu, kesempatan, ya, juga berdasarkan apa tadi, wasilah, jalan, ya. Fa'an Sahl ibn Sa'din, fa'an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, maka diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'atani la turaddu ala da'in da'watuhu hina tuqamus salatu wa fis saffi fi sabilillah, rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Rasulullah bersabda, sa'atani, dua saat, dua waktu, la turaddu, tidak ditolak, ala da'in, atas doa, ya, atas orang yang berdoa, da'watuhu, akan doanya. Kapan itu dua waktu yang doanya tidak ditolak? Yang pertama, hina tuqamus salatu, yaitu pertama ketika didirikan salat. Wa fis saffi fi sabilillah, dan yang kedua, ya, orang yang berada pada barisan dalam perang di jalan Allah. Nah, tadi sudah sampaikan ada saat atau waktu yang di situ ketika kita doa kita akan diijabah oleh Allah. Bahkan lebih longgar, tidak sekedar ba'da doa adzan, sesudah doa adzan semata, tapi dari apa itu, dari adzan sampai iqamat, di situ adalah sa'atul ijabah, waktu yang diijabah oleh Allah. Bagi siapa? Apakah bagi semua orang? Tentu tidak. Utamanya adalah
bagi orang-orang yang dia ya menjawab adzan lalu melaksanakan sholat sunnah bainal adzanain, ya, di antara dua adzan, entah itu qobliyah atau sunnah mutlak. Kemudian ada kesempatan persiapan untuk sholat berjamaah, saat itu kita duduk kemudian berdoa, maka doa kita akan diijabah oleh Allah. Nah, kalau orang itu masih ambak-ambakan, apa ambak-ambakan tuh? Masih kesono kemari, ya. Iya. Masih ayap-ayapan, ya. Sambil jalan naik motor, ya. Dengar azan dia jawab, ya. Dari satu masjid ke masjid berikutnya dia jawab. Terus ya, jawab juga itu doa sesudah azan. Nah, terus kemudian dia doa ya, sebelum iqamat. Kira-kira dikabul apa enggak ini sama Allah? Ya boleh jadi dikabul oleh Allah, tapi layaknya, pantasnya ya kita karena mau minta kepada Allah, kita sudah punya persiapan ya. Kita mendatangi rumah guru, ketok pintu, ucap salam, ini persiapan. Masuk, ngomong, bicara, lalu sesudah itu sampaikan apa yang menjadi hajatnya. Itu akan lebih terhormat, menjadi mulia. Sebab menghormati orang lain pada hakikatnya menghormati diri sendiri. Jangan mau ngundang guru cuma lewat telepon doang, ya. Mana nggak tahu waktu-waktu sibuknya guru lagi, ya. Habis maghrib telepon, rang ring. Biasanya guru kan taklim kan maghrib sampai isya, ya. Sekali nggak dijawab, bunyi lagi 2 kali, bunyi lagi 3 kali. Nah ini jangan-jangan nih yang mau ngundang orang yang nggak biasa duduk di majelis taklim barangkali, ya. Ya. Udah diangkat telepon, ya, ngomong, Pak Guru, ya, saya minggu besok ada hajat nih, anu, ya. Datang ya, gitu, ya. Kalau kita sebagai guru, sebagai ya pengajar, ya kita mah santun-santun aja. Baik Pak, insya Allah, gitu. Baik insya Allah. Atau nanti saya coba lihat jadwal dulu. Takutnya jadwalnya pas ada kegiatan. Nah, ya, bagi seorang guru karena ada ketawaduan bisa menjawab seperti itu. Tapi bagi jamaah, ya, kalimat-kalimat seperti itu sesungguhnya kurang adab, kurang akhlak. Ya, paling tidak kalau misalnya mau pakai jarak jauh ya WA dulu, ya Pak Guru, sesudah salam bisa enggak saya telepon misalnya. Nah, tetap bahasanya santun. Mohon maaf, sebetulnya pingin ke rumah tapi belum sempat. Maka pertelepon dulu dah, nanti negesinya saya datang ke rumah misalnya begitu. Nah ini prolog, persiapan ya. Sebagaimana orang mau sholat ya, prolog persiapannya ya, sudah sampai ke masjid, sudah duduk di masjid, sudah tahiyatul masjid, baru duduk, terus kemudian adzan, dengar adzan dan sebagainya. Nah ketika doa, konsentrasi doanya, konsentrasi. Kalau urusan doa diterima atau tidak diterima, orang yang nggak doa aja dikasih oleh Allah, ya. Ada orang dia bukan ahli ibadah, ya. Rezekinya lancar, ya. Rezekinya bagus, siapa yang ngasih rezeki? Allah. Padahal dia sholat aja enggak, bagaimana mintanya gitu. Tapi dikasih. Tapi urusan diijabah doa itu namanya kembali kepada sifat rahmannya Allah, ya. Allah itu punya sifat rahman, ya. Ya. Bahkan kerahiman Allah, ya, rahmatnya Allah itu wasi'at
kulla syai'in. Ya, inna rahmatallahi wasi'at kulla syai'in. Sesungguhnya rahmat Allah itu luas, meliputi seluruh makhluknya. Jadi sifat rahmannya Allah, rahmatnya Allah. Ya, ya kayak tadi sekalipun per telepon namanya guru ya, tetap menunjukkan sikap-sikap yang bagus kepada jamaahnya ya. Jamaah kan beda-beda, nggak semuanya karakternya sama. Maka jadi guru, jadi ustadz jangan mangkreng ya. Ya. Pokoknya gua kalau diundang di jalanan gua kagak dateng dah. Ke rumah dong, kan gua punya rumah. Nah, itu namanya mangkreng. Ya. Jual apa namanya? Jual mahal, jual diri ya. Menghadapi jamaah mah modelnya macam-macam, ya udah terima aja. Ada yang model begini, terima aja. Kayak pas giliran ngajar ya, ya kurang ya, sebut kurang setengah jam atau seperempat jam ya. Pimpinan majelis telepon, "Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf nih di sini hujan. Jadi jamaah nggak pada hadir, libur ya." "Oh ya sudah, nggak apa-apa, alhamdulillah. Untung saya belum jalan." Gitu. Untung saya belum jalan. Jangan, ngabarin sindadak ya. Ya, ini udah siap-siap mau jalan gitu. Kalaupun misalnya sudah jalan, sudah sampai di tempat, sebab jamaah nggak ada, karena diliburkan atau satu dan lain hal, lalu kemudian pengurus lupa ngasih tahu, ya nggak usah sungut-sungut marah-marah ya. Ya, jamaah, "Ustaz, maaf, beribu maaf Ustaz nih. Ya, tadi mau telepon lupa, keburu Ustaz sampai di sini. Ternyata hari ini libur." "Oh ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kewajiban saya sudah saya tunaikan, sudah sampai." Begitu balik amplopnya nggak dikasih misalnya, ya nggak usah ngerendeng ya. "Wah, orang udah dateng sih, amplop nggak dikasih." Ya, nggak ikhlas itu namanya. Jadi memang ya kita kudu punya latihan-latihan seperti itu. Ya. Nah kalau kita sebagai jamaah ya, namanya jamaah ya kudu bisa hormat kepada orang lain, apalagi kepada gurunya. Ini ngingetin begini sifatnya umum nih, bukan maksud apa-apa sifatnya. Nah Rasulullah SAW bersabda, ada 2 saat, 2 waktu ya, di dalam doanya akan diijabah, yaitu pertama ya, hina tuqamus sholat, ketika didirikan sholat, berarti dari adzan sampai iqamat, karena iqamat itu dari kata aqama yuqimu iqamatan ya. Qad qamatis shalah, sungguh telah didirikan salat. Berarti antara adzan dan iqamat. Yang kedua, yang lebih berat adalah fis shaffi fi sabilillah, barisan perang ya, menyempatkan diri untuk berdoa, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan aja ini pelajaran. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, anin nabiyyi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Idza nadal munadi futihat abwabus sama wastujibat du'a, faman nazala bihi karbun aw shiddatun falyatahayyan al munadiya, fa idza kabbara kabbara, wa idza tashahhada tashahhada, wa idza qala hayya 'alas shalah qala hayya 'alas shalah, wa idza qala hayya 'alal falah qala hayya 'alal falah, summa yaqulu hadhihi du'a." Rasulullah bersabda,
idza nadal munaji, apabila telah memanggil sang pemanggil. Siapa sang pemanggil? Salat, muadzin. Futihat, dibuka abwabus samai, pintu-pintu langit. Wastujibad du'a'u, wastujiba, dan diperkenankan ad-du'a'u, doa. Faman, maka siapa orang nazala, yang sedang tertimpa, bihi, padanya, karbun, kemalangan, sedang tertimpa malang. Malang apa Surabaya? Ya, tertimpa malang, tertimpa kesulitan. Au syiddatun, atau kerepotan dalam hidup, mungkin repot ekonomi atau repot-repot yang lain. Fal yatahayyan, maka hendaknya ia menyambut, ya, al munadi, sang pemanggil, ya. Fa idza kabbara, maka apabila sang pemanggil bertakbir, dia bertakbir. Wa idza tasyahhada, apabila sang pemanggil mengucapkan tasyahud, ya, maka dia juga bertasyahud. Wa idza qala hayya 'alas shalah, apabila sang pemanggil mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah, ya, qala hayya 'alas shalah, dia menjawab pula hayya 'alas shalah. Wa idza qala hayya 'alal falah, dan apabila sang pemanggil mengucapkan kalimat hayya 'alal falah, qala hayya 'alal falah, maka dia menjawab pula dengan kalimat hayya 'alal falah. Ini berbeda, ya. Jadi ada dua model orang menjawab adzan. Ada yang seluruhnya bacaannya sama dengan muadzin, ada yang pada hayya 'alatain, pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah diganti dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa yaqulu, kemudian mengucapkan, yakni berdoa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah, ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini, as-sadiqah, yang benar, al-mustajabah, yang diterima, al-mustahab, yang dianjurkan, laha, padanya, da'watul haqqi, panggilan yang nyata, wa kalimatut taqwa, dan kalimat ketakwaan, ahyina, hidupkan kami ya Allah, alaiha, padanya, yakni pada kalimat takwa. Wa amitna, dan matikanlah kami ya Allah, alaiha, padanya, pada kalimat takwa. Wa ba'asna, dan bangkitkan kami, alaiha, atas takwa. Wa ja'alna, dan jadikan kami, min khiyari ahliha, masuk dalam golongan ahli takwa. Ahya'an wa amwatan, ahya'an, ya, di saat masih hidup, wa amwatan, dan sesudah mati. Summa yas'alullaha hajatahu, kemudian mintalah kepada Allah hajat-hajatnya. Rawahul Hakim min riwayati Ufair bin Mi'dan. Ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, jadi menjawab azan ada dua versi. Ada versi sama dengan bacaan muadzin, ada versi pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah diganti dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kita biasanya yang mana? Yang pakai la haula, ya. Terus amalan yang kemarin sudah mulai dikerjakan. Ya. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, marhaban bil qailina adla
marhaban bis salawati wa ahla. Udah dibagi itu kertasnya. Udah dicatat ya, dicatat, di print, kopi, bagi ya. Supaya jadi ilmu yang diamalkan. Kemudian sesudah kita menjawab sang muadzin, lalu ditutup dengan doa sesudah adzan. Ini doanya beda lagi ini di sini nih. Ya. Ini hadis dari Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati as-sadiqati al-mustajabah al-mustahabi al-mustahabi laha al-mustahabi laha da'watul haqq wa kalimatut taqwa. Saya ulang. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati as-sadiqah al-mustajabah al-mustahab ya. Al-mustajabati al-mustahabi laha da'watul haqqi wa kalimatut taqwa ahyina 'alaiha wa amitna 'alaiha wa ba'atsna 'alaiha waj'alna min khiyari ahliha ahya'an wa amwatan. Baru wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ya. Ini doa sesudah azan yang berbeda dari yang biasa kita baca. Baik, masih ada waktu sedikit, barangkali ada yang mau sharing, dipersilahkan ya. Ya. Bagaimana orang perempuan pingin meraih afdolnya sholat berjamaah? Ada beberapa kiat. Kiat yang pertama, bahwa memang orang perempuan itu kan lebih utama sholat di rumah ketimbang sholat di luar rumah, di masjid diantaranya. Itu karena ada upaya supaya tidak menyebabkan fitnah. Tapi sekiranya dia sholat di luar rumah, yakni di masjid, tidak ada fitnah, ya boleh ke masjid. Yang afdal mah suami istri berangkat bareng ke masjid. Suaminya jalan ke masjid, istrinya jalan ke masjid. Jadi dapat keuntungan pahala sholat berjamaah yang lebih afdol. Ada tahiyatul masjidnya, ada qobliyahnya, ada jawab adzannya, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, ada ikut zikir dan sampai selesai gitu. Nah, terus mengambil posisi softnya, kata Rasulullah, afdalus sufuf fis salat lirrijal ya, saful awal, wa afdalus sufuf fis salat lin nisa saful akhir. Seutama-utamanya barisan salat bagi laki-laki adalah barisan paling depan. Utama-utamanya barisan salat bagi perempuan adalah barisan paling belakang. Kenapa kok ditaruhnya paling belakang, bukan barisan terdepan di belakang barisan imam? Barisan makmum yang paling akhir, supaya tidak menimbulkan fitnah. Sebab perempuan itu kulluha aurat ya. Contoh begini, ini perempuan sholat persis di belakang makmum laki-laki, kemudian dia dalam niat sholat itu terdengar oleh orang laki-laki yang ada di depannya, Bismillahirrahmanirrahim, usalli fardal maghribi, misalnya begitu.
kira-kira ini makmum yang di depan perempuan itu khusyuk apa khusyuk? Khusyuknya kepada sholat atau mikirin desahan perempuan yang lagi niat sholat? Ayo, pasti kepengaruh. Ya Allah, itu siapa itu? Sholat aja mendesahnya kayak begitu. Maka yang terbaik barisannya paling belakang. Tapi seandainya dia ada di barisan depan dan bisa jaga diri, tidak merusak kekhusyuan jamaah laki-laki, silahkan. Jangan kemudian nanti orang pingin jamaah ke masjid, perempuan berdesak-desakan mundur semua. Gue di belakang aja dah, di belakang aja dah, nggak mau di depan tuh. Itu. Nah, kalau memang ke masjid itu bisa menimbulkan fitnah, maka lebih utama di rumah. Bagaimana meraih keuntungan berjamaah di rumah? Ya nggak usah nunggu suami. Yang ada di rumah itu siapa? Ajak untuk sholat berjamaah. Ya, repot amat orang laki di masjid udah sholat, di rumah suruh sholat lagi ngimamin istrinya. Nggak begitu. Kalau emang dia di rumah, maka sholat berjamaah lah dengan orang-orang yang ada di dalam rumah itu, seturu-turu perempuan, sesama perempuan. Kalau nggak ada, suami ajak aja ke masjid, ya. Bareng ke masjid, pulang nanti bareng lagi. Begitu pulang belok ke warung nasi begono, beli sebungkus, makan berdua, kan jadi asik gitu, ya. Ya. Nah, itu seperti itu. Karena ini kejadian, ada jamaah saya cerita, tapi bukan di Jakarta, di daerah. Jadi ada janda, masih rada-rada bening dah, masih agak-agak mudaan gitu. Itu sholat subuh, rutin jamaah. Ya. Nah, kalau jamaah udah bubar, dia sengaja, ya, ngelipat-ngelipat mau kenal lah, apalah, pokoknya sibuk sama sejadah lah dan sebagainya. Ternyata nungguin imamnya turun dari masjid. Imamnya gantengnya kayak Ustadz Freddy begini gitu. Jadi ntar pulang barengin, Ustadz boleh nggak bareng? Lah Ustadznya kan bingung, jalannya searah. Iya. Kecuali jalannya satu ngalor satu ngidul mah, ya bagaimana mau bareng gitu. Ustadz boleh ya, sambil nanya-nanya gitu. Ya nanya apaan udah gitu. Nah kebetulan nih rumah si janda, rumah ustadznya belah sono gitu. Begitu sudah sampai depan rumah janda, kata si perempuan, Ustadz mampir, di rumah ada kopi no gitu. Oh iya makasih gitu. Udah. Besok pagi begitu lagi, besoknya lagi begitu lagi. Udah berkali-kali suruh mampir nggak mau. Apa kata si janda itu? Ustadz sombong, suruh mampir bentaran aja nggak mau. Ya, malu hati mampir, Pak. Mampir. Istrinya di rumah, biasanya jam 5:30 udah sampai rumah. Ini udah jam 6 lewat, belum sampai rumah. Istrinya nyuruh anaknya, nak, sono gi tengokin bapak, jangan-jangan ketiduran di masjid. Ya, jalan ke masjid, nggak ada tengok-tengok. Balik lagi, begitu balik lihat sendalnya bapak. Sendal bapaknya ada di depan rumah si janda. Sampai di rumah ngomong, "Ma, nggak ada, Ma. Tapi saya lihat sendal bapak di rumah si Anu." Coba, apa nggak jadi masalah? Nah, ini kenapa kemudian wanita lebih afdal di rumah. Tapi kalau tidak menjadikan sebab fitnah, maka silahkan saja berjamaah ke masjid, apalagi dengan suaminya. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.